Kita akan membahas topik mengukur fenomena mudik nomik 2021 dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Teguh Rifki, ekonom makroekonomi LPM FEB Universitas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Rifki, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi Mas David. Terima kasih Pak Rifki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah mengukur fenomena mudik nomik di 2021. Pak Rifki, bagaimana Anda melihat fenomena mudik nomik di 2021 ini? Masih dalam tahap pandemi dan juga adanya larangan mudik, Pak? Oke, jadi larangan mudik ini bukanlah hal yang baru. Memang di Indonesia ini Lebaran dan Ramadan ini merupakan suatu festival besar, terutama untuk umat Muslim. Tapi memang kita sudah berada di pandemi ini 1 tahun lebih dan pembatasan sosial ini bukanlah hal baru. Salah satunya ini adalah pelarangan mudik. Memang kita melihat pelarangan mudik ini satu dari sisi ekonomi ini akan berdampak negatif, paling tidak dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tapi yang perlu kita lihat dan pahami adalah kita perlu menyikapi ini secara holistik, di mana berkurangnya persebaran pertumbuhan ekonomi akibat mudik tidak hanya di daerah tujuan, tapi sepanjang jalur mudik ini juga untuk membatasi penyebaran virus. Jadi memang ini ada nilai baiknya ke depannya, dan saya tidak melihat ini sebagai kerugian ekonomi kalau kita melihat secara jangka panjang. Artinya dengan kita melakukan pelarangan mudik di periode Lebaran ini, kita sebetulnya menabung untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di fase mendatang. Jadi memang kita mengalami rugi dulu sedikit sekarang, tapi ini sesuai dengan kita untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak terdisrupsi di tengah-tengah. Kita sudah melihat selama setahun belakangan, pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat ini sudah berusaha keras untuk menangani pandemi dan penyebaran virus. Pemerintah pun sudah menggelontorkan stimulus yang sangat besar, hampir 700 triliun tahun lalu, dan kisaran yang sama tahun ini. Nah, kalau nanti ke depannya kita mengalami lonjakan kasus, apalagi karena hal-hal yang sebetulnya bisa diantisipasi seperti mudik, ini justru cost-nya akan lebih besar. Karena kita sudah melihat insentif dan stimulus yang dikeluarkan selama ini, dampaknya akan terhapus. Jadi memang kita tidak mau ini terjadi, di mana kita tidak mau usaha sejauh ini, stimulus yang sudah digelontorkan sejauh ini, dan kesabaran kita sejauh ini menjadi sia-sia. Nah, mudik ini memang momentum yang dilematis. Artinya ini adalah fase perayaan seluruh umat Muslim di Indonesia, di mana mereka memang harus pulang kampung biasanya untuk menemui sanak saudara. Tapi ini sebetulnya waktu kita berbicara mudik, terutama dalam konteks ekonomi, di mana masyarakat yang sudah berada di kota besar mengumpulkan pendapatan yang lalu kemudian spending di kampung halaman, berbagi rezeki di kampung halaman, yang ini tidak akan terjadi di tahun ini, kita perlu ingat juga sisi mata koin lainnya, di mana penyebaran virus juga tidak terjadi. Jadi ini memang kita perlu melihatnya itu adalah ada plus minus. Tentu memang kita perlu menyesuaikan prioritas kita. Saat ini prioritas kita masyarakat dan pemerintah adalah faktor kesehatan. Dan berarti ini sejalan dengan pelarangan mudik. Dan ini bukan berarti menghilangkan benefit ekonomi, tapi ini kita hanya menunda untuk pertumbuhan yang lebih stabil di masa mendatang. Baik, Pak Rifki, saya juga setuju dengan pernyataan Anda, tapi kalau kita bandingkan Pak dengan tahun 2020 lalu untuk mudik nomik ini, kalau kita flashback di 2020, ini baru tahun pertama terjadi pandemi. Bagaimana Anda melihat dari sisi gaungnya? Apakah di 2021 mudik nomiknya lebih terasa jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu? Di luar dari kita tetap mengutamakan pengendalian COVID-19 tadi, Pak Rifki. Jadi memang ini salah satu progres yang perlu kita apresiasi sejauh ini. Dibandingkan dengan 2020, di tahun 2021 ini kondisi Ramadan dan Lebaran kita sudah berada di kondisi yang jauh lebih baik.
Masyarakat sudah memiliki income yang lebih baik dibanding setahun lalu, dan dunia usaha juga sudah mulai bergeliat dibanding tahun lalu. Kita mungkin masih ingat tahun lalu itu di bulan Mei, mulai bulan Juni kita masih strict lockdown. Masyarakat masih bingung karena masih banyak yang baru-baru di PHK. Pabrik banyak yang baru tutup, toko banyak yang baru tutup, pemerintah pun belum all out waktu itu mengeluarkan stimulus. Sehingga kondisinya di saat itu kita belum menerima bansos, kita belum memiliki THR, bahkan sebagian THR waktu itu dipotong, dan banyak masyarakat yang baru kehilangan pekerjaan. Nah, dibandingkan kondisi saat itu, sekarang kita sudah jauh lebih baik. Banyak masyarakat yang tadinya menganggur akibat pandemi, sudah kembali ke pasar tenaga kerja, sudah memiliki income lagi, walaupun mungkin sebagian besar belum kembali ke level pra-pandemi. Tapi di kondisi sekarang, bansos kita sudah berjalan cukup konsisten. Lalu kemudian dari pemerintah pun THR sudah digelontorkan dan sudah diimbau untuk dunia usaha ini mengeluarkan THR ke karyawannya. Jadi kalau dilihat dari sisi purchasing power, kita sudah jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Nah, momentum progres inilah yang harus kita terus jaga untuk kedepannya kita bisa keluar dari resesi pandemi COVID-19. Pak Rifki, ada perubahan alur tidak Pak ketika sebelum adanya pandemi, dengan adanya arus mudik dari siklus ekonominya, alurnya dari kota ke desa dan ikut juga menjadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah begitu. Nah, dengan adanya larangan mudik dan adanya pandemi, alur ini berubah tidak Pak? Artinya untuk pemerataan ekonomi sumbangsinya untuk mudik ke daerah menjadi berkurang, kemudian lebih banyak terjadi di pusat-pusat kota, di mana sebelumnya ketika mudik diberlakukan justru alur, terutama peredaran uangnya, lebih banyak ke daerah Pak. Oke, ini poin menarik Mas David. Jadi memang mudik ini, pelarangan mudik selama pandemi ini ada dampak perubahan alur atau perubahan mekanisme trickle down effect di masyarakat. Satu dari sisi regional atau dari sisi daerah, dan dua dari sisi sektoral. Satu, memang kita sudah lihat sekarang ini masyarakat itu yang mudik itu adalah masyarakat yang dari kampung dan mencari kerja di kota-kota besar, seperti misalnya Jabodetabek, Surabaya, atau Medan. Dan di waktu Lebaran mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing. Nah, dengan dilakukannya pelarangan mudik, income yang selama ini mereka dapatkan, mereka tidak bisa spending di daerah asal mereka. Sehingga terjadi pemusatan uang dan proses daya beli di masyarakat di kota-kota besar. Itu kalau kita lihat dari sisi regional atau daerah. Di sisi lain, perubahan alur yang terjadi adalah dari sisi sektoral. Kita tahu kalau misalnya di kondisi normal, itu sektor-sektor yang tumbuh selama mudik adalah sektor transportasi, karena memang masyarakat ini melakukan mobilisasi jarak jauh. Kemudian juga sektor akomodasi dan makanan minuman, di mana untuk penduduk yang mudik ini, panjang jalur mudik hingga sampai ke tujuan mudik, mereka akan melakukan makanan minuman, lalu membeli oleh-oleh, lalu jajan. Ini yang tidak terjadi dengan adanya pelarangan mudik. Sehingga ada memang sektor-sektor yang terdampak negatif oleh pelarangan mudik. Nah, ini adalah realita yang tidak bisa dihindari, karena sektor-sektor seperti transportasi, lalu kemudian akomodasi dan makanan minuman, ini tidak terdampak negatif hanya selama Lebaran saja atau mudik saja. Selama pandemi pun daerah-daerah atau sektor-sektor yang mengandalkan dari sisi pariwisata atau mobilitas masyarakat ini juga sudah terdampak negatif dari tahun lalu. Jadi ini kita perlu lihat, ini memang progres. Kita ada yang terdampak negatif, tapi kita menuju pemulihan yang full, sehingga nantinya ini kita tidak maju mundur, tapi betul-betul waktu kita pulih itu tumbuh positif untuk semua sektor dan semua daerah. Baik Pak Arif.